Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan melanjutkan sejarah hidup Nabi Muhammad yang telah sampai pada peristiwa hijrah ke Madinah. Seperti apa kisahnya? Simak video ini hingga akhir. Tapi jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum, agar kami bisa terus membangun channel ini. Terima kasih. Dan selamat menyimak. Sudah segala macam cara dan usaha dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada kaum Quraisy Mekah. Bukannya menerima dan beriman, mereka malah menolak dan memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan mereka menganiaya beliau dan umat Islam agar melepaskan keimanannya. Beragam cara mereka lakukan agar Islam tidak berkembang dan lenyap dari muka bumi. Mereka mengancam, menganiaya, dan membunuh kaum muslimin yang lemah. Mereka juga pernah membujuk Rasulullah SAW dengan harta kekayaan, kedudukan, dan wanita cantik, asalkan beliau berhenti mengajarkan tauhid kepada penduduk Mekah. Mereka menginginkan agar Rasulullah SAW menghentikan kecamannya terhadap berhala-berhala. Tentu saja semua ini beliau tolak, apapun resikonya beliau tetap menyampaikan tabligh Islam kepada penduduk Mekah. Salah satu cobaan terberat yang dialami oleh Rasulullah SAW dan umat Islam kala itu adalah saat pemboikotan umum yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang terjadi sekitar tahun 617 Masehi. Selama 3 tahun lamanya, kaum muslimin diasingkan di lembah Abu Thalib. Siapapun tidak boleh berhubungan dengan mereka. Akibat dari pemboikotan itu, istri tercinta beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, disusul kemudian paman sekaligus pelindung Rasulullah SAW, Abu Thalib, juga wafat. Dari tahun pertama kenabian hingga tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW tetap bersabar menghadapi penentangan dan penganiayaan orang-orang Mekah. Kesabaran dan keteguhan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya sebenarnya banyak membuahkan hasil. Banyak para pemuda, orang-orang lemah, dan kaum wanita tertarik pada ajaran yang dibawa oleh beliau SAW. Termasuk munculnya perhatian terhadap Islam dari orang-orang Madinah. Mula-mula pada musim ziarah ke Ka'bah tahun 620 Masehi, 6 orang dari suku Hazraj Madinah datang ke Mekah untuk berziarah. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, mereka pun langsung menerimanya. Berimannya 6 orang itu menjadi tonggak awal berkembangnya Islam di Madinah. Musim ziarah berikutnya yaitu tahun 620 Masehi, ada 12 orang dari Madinah datang ke Mekah, termasuk 2 orang dari suku Aus. Mereka kemudian berbaiat kepada Nabi SAW yang kemudian dikenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Sebagai respon atas permohonan mereka, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Yasrib atau ke Madinah untuk menyampaikan tabligh dan tarbiyat Islam kepada penduduk Madinah. Tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, datang lebih banyak lagi orang dari Madinah. Mereka, 73 laki-laki dan 2 perempuan, menyatakan janji setia di hadapan Rasulullah SAW. Pada peristiwa di Aqobah itu, terlahir satu keputusan besar yang merupakan titik awal kebangkitan Islam. Rasulullah SAW dan umat Islam akan hijrah ke Madinah, dan kaum muslimin di Madinah yang kemudian dikenal sebagai kaum Ansar siap menerima kedatangan kaum muslimin dari Mekah, yang kemudian disebut kaum Muhajirin. Akhirnya hari itu pun tiba. Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin pun, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita, orang tua, anak-anak, masing-masing mulai mengadakan persiapan untuk hijrah ke Madinah. Pada bulan Juni tahun 622 Masehi, kaum muslimin diam-diam mulai hijrah ke Madinah, baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok. Keluarga demi keluarga mulai menghilang. Kaum muslimin yakin bahwa kerajaan Tuhan telah dekat, sehingga mereka pun penuh dengan keberanian. Kadang-kadang seluruh lorong menjadi kosong dalam jangka waktu 1 malam saja. Pada pagi hari, kaum Mekah mendapatkan pintu-pintu terkunci dan mengetahui bahwa penghuninya telah hijrah ke Madinah. Pengaruh Islam yang bertambah besar itu menjadikan mereka tercengang keheranan. Akhirnya, tidak ada seorang muslim pun tinggal di Mekah kecuali beberapa budak yang telah baiat. Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Ali radhiyallahu anhuma. Beragam kisah pilu mewarnai kepergian kaum muslimin ke Madinah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, harta benda, dan sanak saudara mereka demi mempertahankan keimanan mereka.
mereka terpaksa meninggalkan orang tua mereka, atau sebaliknya orang tua meninggalkan anak-anak mereka. Ada juga suami yang meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami. Semua itu mereka lakukan agar dapat beribadah kepada Allah dengan tenang, tidak harus sembunyi-sembunyi dan khawatir dianiaya oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka menempuh perjalanan yang berat dan berbahaya. Hal itu mereka lakukan pasti karena keimanan mereka yang kuat terhadap Islam. Akhirnya kaum Muhajirin tiba di Madinah dengan selamat. Mereka diterima kaum Ansor dengan senang hati dan tangan terbuka. Kaum Muhajirin pun mulai menata hidup mereka kembali di Madinah dengan seadanya dan dengan bantuan saudara mereka kaum Ansor. Yang penting sementara ini mereka bisa hidup aman dan bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Siapa yang menyangka bahwa ketentraman yang mereka dapatkan itu hanya sesaat saja, di hadapan mereka terdapat ujian-ujian berat yang akan mereka hadapi. Seperti apa ujian-ujian berat itu? Simak di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.